Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Al-mu'ayyad bi burhanil Qur'an. Wa ala alihi wa sahbihi hudatil arfan. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji patut kiranya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat sehat yang beliau berikan kepada kita sampai saat ini, kita sudah memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah kali ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah, tentu dengan adanya ad-dinul Islam, agama Islam yang beliau bawa kepada kita. Para pemirsa rahimakumullah, kita sebagai umat Islam tentu tidak boleh menyia-nyiakan apa yang diberikan Allah kepada kita. Segala nikmat yang Allah diberikan kepada kita, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Maka dalam hal ini kami akan memetik salah satu hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari bagusnya Islamnya seseorang, yakni adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kita sebagai umat Islam, maka patut kiranya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apapun itu. Begitupun sebaliknya, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, maka itu menjadi keharusan bagi kita. Apapun yang bermanfaat bagi kita ataupun bermanfaat bagi saudara kita, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi negara, maka itu harus dilakukan. Dan tanpa menyepelekan sesuatu yang kecil, nilainya yang kecil, maka kita tidak boleh menyepelekan itu semua. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat ini tidak melulu harus hablum minallah, tidak harus terus berkaitan dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, tidak. Tetapi bagaimana kita juga harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Yang bermanfaat maka kita kerjakan. Satu hal kecil, dalam kutipan hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakan tamu, ya. Jadi segala sesuatu, orang yang bertamu kepada kita, maka kita harus memuliakan dia, memuliakan tamu, karena memuliakan tamu ini punya nilai manfaat yang besar, punya nilai pahala yang besar. Bahkan salah satu nabi kita, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kita kenal dengan Khalilullah, kekasih Allah, beliau tidak pernah makan kecuali beliau mendatangkan tamu terlebih dahulu. Karena saking besarnya manfaatnya untuk mendatangkan tamu, manfaatnya sedekah, manfaatnya kita berinfak kepada orang lain. Itu contoh kecil kita bermanfaat kepada orang lain. Maka dan contoh lain pula, kita ambil kutipan dari Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ketika beliau wafat, ada seorang yang memimpikan Imam Ghazali. Ditanyakan Imam Ghazali oleh orang yang bermimpi, "Wahai Imam Ghazali, apa yang diperbuat Allah kepada engkau sehingga engkau dapat seperti ini?" Maka Imam Ghazali pun berkata, amal-amal saya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu, dawuhnya Imam Ghazali, yakni ketika saya mengarang kitab, ketika saya menulis sebuah kitab, lalu ada lalat yang hinggap ke tinta yang saya tulis ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
menerima amalnya Imam Ghazali dari sebuah lalat yang minum ke tintanya Imam Ghazali, sampai lalat itu pergi dengan sendirinya tanpa diusir oleh Imam Ghazali. Ini contoh kecil kita bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat bahkan kepada hewan. Maka kita sebagai orang Islam, kita menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat, apapun itu. Contoh lainnya, sesuatu yang tidak bermanfaat, minum khamr. Kalau itu tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Dan itu jelas diharamkan bagi umat beragama, yakni umat Islam. Kita diharamkan untuk minum khamr, kemudian sesuatu yang memabukkan. Maka kenapa? Karena itu tidak ada nilai manfaatnya sama sekali. Kemudian juga begadang. Kalau itu pun dirasa tidak bermanfaat bagi kita, bagi diri kita, bagi orang lain, maka jangan begadang. Tapi kalau begadang memiliki arti manfaat, nilai manfaat kepada orang lain, kepada diri kita, contoh pos kamling kita jaga, kita menjadi security di satu desa, maka itu mempunyai nilai manfaat dan itu baik untuk dilakukan. Para hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pesan dari kami, maka gunakan akhir dari 10 hari bulan Ramadan ini dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat baik kepada diri kita maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.